Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fajar Setiawan dengan NPM 243510079. Video kali ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Bapak dosen M. Rizky Fadila STMNG. Yang dimana tugasnya itu adalah saya akan belajar secara mandiri mengenai CSS. Dan website yang saya gunakan di sini adalah W3 Schools, yaitu website yang direkomendasikan oleh Bapak dosen M. Rizky Fadila. Baiklah, langsung saja ke pembelajarannya yang dimulai dari pengantar CSS. Apa itu CSS? CSS adalah bahasa yang kita gunakan untuk menata tampilan halaman web. Di mana CSS itu adalah singkatan dari Cascading Style Sheets. Dia menjelaskan bagaimana elemen HTML akan ditampilkan di layar, kertas, atau media lainnya. CSS sangat menghemat waktu. CSS dapat mengontrol tata letak beberapa halaman web sekaligus. Lembar gaya eksternal disimpan dalam file CSS. Demo CSS, satu halaman HTML berbagai gaya. Di sini kami akan menampilkan satu halaman HTML yang ditampilkan dengan 4 style sheet berbeda. Klik tautan style sheet 1, style sheet 2, style sheet 3, style sheet 4 di bawah untuk melihat gaya yang berbeda. Oh ini. Jadi ini tuh gaya-gaya dari tiap style sheetnya. Kalau ini dia nggak ada gaya, berarti ini tuh cuma menampilkan HTML-nya aja. Lalu mengapa menggunakan CSS? CSS digunakan untuk menentukan gaya halaman web Anda, termasuk desain, tata letak, dan variasi tampilan untuk berbagai perangkat dan ukuran layar. Nah, di sini ada contohnya, di mana itu tampilannya jadi seperti ini. Ini bisa diubah kah? Contoh ini berarti bisa select, cetak tambah, color, blue. CSS menghemat banyak pekerjaan. Definisi CSS biasanya disimpan dalam file .css eksternal. Dengan file stylesheet eksternal, Anda dapat mengubah tampilan seluruh situs web hanya dengan mengubah satu file. Yang berikutnya ada sintaks CSS, yang dimana aturan CSS terdiri dari selektor dan blok deklarasi. Selektor, lalu di sini deklarasi, yang dimana berisi properti dan value. Berarti selektornya ini bisa P atau heading 1 gitu. Selektor tersebut menunjukkan ke elemen HTML yang ingin Anda beri gaya. Blok deklarasi berisi satu atau lebih deklarasi yang dipisahkan oleh titik koma. Setiap deklarasi mencakup nama properti CSS dan nilainya, dipisahkan oleh titik 2. Beberapa deklarasi CSS dipisahkan dengan titik koma, dan blok deklarasi dikelilingi oleh kurung-kurungan. Contohnya, ini ada contohnya. Sini. Jadi, seperti yang di materi tadi, ini tuh selektornya, ini tuh blok deklarasinya. Nah, P adalah selektor dalam CSS, menunjuk ke elemen HTML yang ingin Anda beri gaya. Color adalah sebuah properti dan red adalah nilai properti tersebut. Anda akan pelajari lebih banyak tentang selektor CSS dan properti CSS di bab-bab selanjutnya. Kemudian ada latihan juga. Pada contoh berikut, bagian manakah yang merupakan selektor? Bagian P. Nah. Berikutnya, pemilih CSS. Selektor. Selektor CSS digunakan untuk menemukan atau memilih elemen HTML yang ingin Anda beri gaya. Kita dapat membagi selektor CSS menjadi 5 kategori. Selektor sederhana, memilih elemen berdasarkan nama, ID, atau kelas. Selektor kombinator,
Memilih elemen berdasarkan hubungan spesifik di antara elemen-elemen tersebut. Ini ke bab berikutnya. Selektor pseudo kelas memilih elemen berdasarkan status tertentu. Lalu selektor pseudo elemen memilih dan memberi gaya pada sebagian elemen. Memilih atribut, memilih elemen berdasarkan atribut atau nilai atribut. Halaman ini akan menjelaskan selektor CSS yang paling dasar. Pemilih elemen CSS. Selektor ini elemen memilih elemen HTML berdasarkan nama elemen. Nah, di contoh ini di semua elemen P pada halaman akan disejajarkan di tengah dengan warna teks merah. Nah, contoh tampilannya itu jadi seperti ini. Pemilih ID CSS. Selektor ini menggunakan atribut ID dari elemen HTML untuk memilih elemen tertentu. ID suatu elemen bersifat unik dalam satu halaman, sehingga selektor ID digunakan untuk memilih satu elemen unik. Untuk memilih elemen dengan ID tertentu, tuliskan karakter tanda pagar diikuti dengan ID elemen tersebut. Nah, seperti ini contohnya, di mana aturan CSS di bawah ini akan diterapkan pada elemen HTML dengan ID para 1. Jadi dia hanya mempengaruhi paragraf yang memiliki ID pada 1. Nama ID tidak boleh diawali dengan angka. Pemilih kelas CSS. Selektor ini kelas memilih elemen HTML dengan atribut kelas tertentu. Untuk memilih elemen dengan kelas tertentu, tuliskan karakter titik diikuti dengan nama kelas. Dalam contoh ini, semua elemen HTML dengan kelas center akan berwarna merah dan sejajar di tengah. Ini sama juga ya tadi. Dia yang terpengaruhi hanya dengan menggunakan kelas center. Anda juga dapat menentukan bahwa hanya elemen HTML tertentu yang boleh dipengaruhi oleh suatu kelas. Dalam contoh ini, hanya elemen P dengan kelas center yang akan berwarna merah dan sejajar di tengah. Elemen HTML juga dapat merujuk ke lebih satu kelas. Nah, contohnya itu seperti ini, di mana elemen P akan diberi gaya sesuai dengan kelas center dan kelas large. Catatan, nama kelas tidak boleh diawali dengan angka. Jadi latihannya, selektor CSS manakah yang digunakan untuk memilih elemen ID tertentu? Kalau ID berarti ini tadi. Kirim jawaban. Oke, betul. Berikutnya itu selektor universal CSS. Ini universal selector memilih semua elemen HTML pada halaman. Di contohnya, aturan CSS di bawah ini akan mempengaruhi setiap elemen HTML pada halaman. Jadi kalau dia menggunakan tanda bintang, berarti dia mempengaruhi semuanya. Nah, pemilih pengelompokan CSS. Ini grouping selector memilih semua elemen HTML dengan definisi gaya yang sama. Perhatikan kode CSS berikut. Elemen H1, H2, dan P memiliki definisi gaya yang sama. Akan lebih baik untuk mengelompokkan selektor untuk meminimalkan kode. Untuk pengelompokan pemilih, pisahkan setiap pemilih dengan koma. Contoh, dalam contoh ini kami telah mengelompokkan selektor dari kode di atas. Dijadiin satu. Semua selektor sederhana CSS. Ini selektor ID, class, ini untuk semuanya. Elemen dengan langsung menggunakan nama elemennya. Simbol apa yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa dalam satu aturan CSS? Ini. Mengelompokkan tadi ya? Koma. Ini. Berikutnya. Tantangan. Berarti ini harus test your understanding of CSS by completing a small coding challenge. Use element selector to set all P element color to dim gray.
tadi kalau nggak salah. Color dim gray. Class selector dot highlight background color yellow ID selector tadi berarti intro font size 20 px. Oke, sudah. Berikut cara menambahkan CSS. Ketika browser membaca lembar gaya atau style sheet, browser akan memformat dokumen HTML sesuai dengan informasi yang terdapat dalam lembar gaya tersebut. Ada 3 cara untuk menyisipkan style sheet. Yang pertama, CSS eksternal, tautan ke file.css eksternal. Ada CSS internal, gunakan elemen style di bagian head. Lalu ada CSS inline, menggunakan atribut style pada elemen HTML. CSS eksternal, dengan style sheet eksternal, Anda dapat mengubah tampilan seluruh situs web hanya dengan mengubah satu file. Setiap halaman HTML harus menyertakan referensi ke file style sheet eksternal di dalam elemen link, di dalam bagian head. Nah, contohnya, gaya eksternal didefinisikan di dalam elemen link di dalam bagian head dari halaman HTML. Nah, contohnya seperti ini. Lembar gaya eksternal dapat ditulis di editor teks apapun dan harus disimpan dengan ekstensi .css. File .css eksternal tidak boleh mengandung tag HTML apapun. Berikut tampilan file mystyle.css. Jangan menambahkan spasi antara nilai properti dan satuan. Nah, ini contoh salahnya itu dia ngasih spasi di pixel. Contoh benarnya itu tanpa spasi di pixel. Seret dan lepas tag yang tepat menyertakan file CSS eksternal. Oke. Berikutnya, cara menambahkan CSS internal. Lembar gaya internal dapat digunakan jika satu halaman HTML memiliki gaya yang unik. Gaya internal didefinisikan dalam elemen style di dalam bagian head. Nah, gaya internal didefinisikan di dalam elemen style di dalam bagian head dari halaman HTML. Contohnya itu seperti ini. Di mana lembar gaya internal didefinisikan. Cara menambahkan CSS inline. Gaya inline dapat digunakan untuk menerapkan gaya unik pada satu elemen. Untuk menggunakan gaya inline, tambahkan atribut style ke elemen yang relevan. Atribut style dapat berisi properti CSS apapun. Nah, kalau tadi itu dia atribut style yang mencakup semua, pada kali ini dia mencakup cuma bagian ini saja. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kita kalau ubah ini misal red, bagian elemen P-nya tidak akan berubah. Gaya inline menghilangkan banyak keunggulan style sheet dengan mencampur konten dengan presentasi. Gunakan metode ini dengan hemat. Apa kegunaan inline? Untuk menata gaya elemen tunggal tertentu. Berikutnya, beberapa lembar dan urutan bertingkat. Jika beberapa properti telah didefinisikan untuk selektor elemen yang sama di lembar gaya yang berbeda, nilai dari lembar gaya terakhir yang dibaca akan digunakan. Misal, sebuah style sheet eksternal memiliki gaya berikut untuk elemen heading 1.
Kemudian anggaplah bahwa style sheet internal juga memiliki gaya berikut untuk elemen heading 1. Nah, jika gaya internal didefinisikan setelah tautan ke lembar gaya eksternal, elemen heading 1 akan berwarna oranye. Jadi seperti ini tampilannya. Namun jika gaya internal didefinisikan sebelum tautan ke lembar gaya eksternal, elemen heading 1 akan berwarna biru tua. Oh, jadi dia siapa yang terakhir di bagian ininya yang akan digunakan. Urutan bertingkat. Gaya apa yang akan digunakan jika terdapat lebih dari satu gaya ditentukan untuk sebuah elemen HTML. Semua gaya dalam sebuah halaman akan bertingkat ke lembar gaya virtual baru sesuai term berikutnya, di mana nomor 1 memiliki prioritas tertinggi. Gaya sebaris di dalam elemen HTML, lembar gaya eksternal dan internal di bagian head dan browser default. Jadi gaya inline memiliki prioritas tertinggi dan akan menimpa gaya eksternal dan internal serta pengaturan default. Jika selektor yang sama didefinisikan dalam beberapa style sheet, aturan mana yang berlaku? Aturan yang terakhir di bawah. Oh, ini praktiknya. Test your understanding by CSS by completing a small coding challenge. Inside the editor, complete the following steps. Add external style sheet by inserting link. Berarti di sini link rel style sheet ya. Habis itu href my style .css ya. Tutup. Oke, berarti ini style berarti style udah H1 color navy. Oke. Itu ada elemen P style color tadi red ya. Nah, sudah betul. Oke, berikutnya komentar CSS. Komentar digunakan untuk menjelaskan kode CSS dan dapat membantu Anda mengedit kode sumber di kemudian hari. Komentar juga digunakan untuk menonaktifkan sementara bagian-bagian kode CSS dalam sebuah style sheet. Komentar diabaikan oleh peramban. Komentar ditempatkan di dalam style elemen HTML dan dimulai dengan slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash. Contohnya seperti yang ini. Anda dapat menambahkan komentar dimanapun Anda inginkan di dalam kode, bahkan di tengah baris kode. Komentar juga dapat mencakup beberapa baris. Komentar HTML dan CSS. Di tutorial HTML, Anda telah mempelajari bahwa Anda dapat menambahkan komentar ke kode sumber HTML Anda dengan menggunakan contoh seperti ini. Pada contoh berikut, kita menggunakan kombinasi komentar HTML dan CSS.
Jadi ini komentar CSS dan ini komentar HTML. Apa sintaks yang benar untuk komentar CSS? Gitu. Berikutnya kesalahan. Kesalahan dalam CSS dapat menyebabkan perilaku yang tidak terduga atau gaya yang tidak diterapkan dengan benar. Halaman ini menunjukkan kesalahan CSS umum dan cara menghindarinya. Tanda titik koma yang hilang. Melupakan tanda titik koma di akhir deklarasi properti dapat melanggar aturan gaya penulisan. Nah, di sini dia kurang titik koma di bagian ini. Nama properti tidak valid. Menggunakan nama properti yang tidak ada akan diabaikan begitu saja oleh browser. Di sini contoh itu salah penulisan. Nilai tidak valid. Properti yang benar tapi nilai yang tidak valid juga akan diabaikan. Di sini karena minus. Kurung yang tidak tertutup. Jika Anda lupa menutup tanda kurung kurawal, seluruh aturan mungkin akan diabaikan. Usus besar atau penjepit tambahan. Usus besar. Kesalahan ketik seperti tanda titik 2 tambahan atau tanda kurung yang salah tempat dapat menyebabkan pelanggaran aturan. Tips untuk menghindari kesalahan CSS, gunakan editor kode dengan fitur penyorotan sintaks, validasi CSS Anda dengan linter atau validator CSS, tulis CSS dalam bagian-bagian kecil dan uji secara berkala. Oke, yang berikutnya warna CSS. Dalam CSS, warna ditentukan dengan menggunakan nama warna yang telah ditentukan sebelumnya, atau dengan nilai RGB, hex, HSL, RGBA, dan HSLA. Nama warna di CSS dapat ditentukan dengan menggunakan nama warna yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini ada contohnya warna tomat, oranye, biru dojer, hijau laut sedang, abu-abu, biru tua, ungu, dan abu-abu muda. Cuma ini dalam bahasa Inggris ya. Slate blue. CSS atau HTML mendukung 140 nama warna yang standar. Jadi namanya ada banyak ya. Ada dapat mengatur warna latar belakang untuk elemen HTML. Contoh, pada heading 1 sini dia menggunakan color dark blue. Coba ya. Jadi yang mempengaruhi itu nomor coba. Slate blue. Yellow. Warna teks CSS. Anda dapat mengatur warna teks. Ini sama saja, cuma dia color ya. Kalau tadi itu background. Warna batas CSS. Anda dapat mengatur warna batas. Di sini pakai border. Lalu nilai warna CSS. Dalam CSS, warna juga dapat ditentukan menggunakan nilai RGB, nilai hex, nilai HSL, nilai HRGBA, dan nilai HSLA. Sama seperti nama warna tomat. Dan ini sama seperti warna tomat tetapi 50% transparan. Contohnya, jadi contohnya mana? Kita buka coba nilainya 50, 100, 200. Jadi warna pelajari lebih lanjut tentang nilai warna. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang RGB, hex, dan HSL di bab selanjutnya. Manakah di antara berikut yang merupakan nama warna yang sudah ditentukan sebelumnya di CSS? Salah, berarti RGB. Apakah biru? Warna RGB CSS. Nilai warna RGB merepresentasikan sumber cahaya merah, hijau, dan biru. Dalam CSS, warna dapat ditentukan sebagai nilai RGB menggunakan rumus ini.
Oh, jadi RGB itu sesuai ini ya. Red dulu, lalu green dulu, lalu biru. Setiap parameter merah, hijau, dan biru menentukan intensitas warna antara 0 dan 255. Misalnya, RGB 2500 ditampilkan sebagai merah karena warna merah diatur ke nilai tertingginya, dan yang lainnya diatur ke 0. Untuk menampilkan warna hitam, semua parameter warna ke 0. Seperti ini, RGB 000. Untuk menampilkan warna putih, atur semua warna parameter warna ke 255. Lalu percobaan dengan mencampur nilai RGB di bawah ini. Oh, ada tempat pengetesan juga. Nah, ini contoh. Lalu nuansa abu-abu sering didefinisikan sebagai warna menggunakan nilai yang sama untuk ketiga sumbernya. Nilai RGBA adalah perluasan dari RGB dengan saluran alfa yang menentukan opasitas suatu warna. Nilai warna RGB ditentukan dengan RGBA. Merah, hijau, green, lalu B-nya biru, alfa, A-nya alfa. Parameter alfa adalah angka antara 0,0 sepenuhnya transparan dan 1 tidak transparan sama sekali. Lakukan percobaan dengan mencampur nilai RGBA di bawah ini. Manakah pilihan berikut yang memiliki warna merah? Oke, yang berikutnya hex. Warna heksadesimal ditentukan dengan pagar RRGGBB. Dalam CSS, warna dapat ditentukan menggunakan nilai heksadesimal dalam bentuk, di mana RR-nya itu red, GG-nya itu green atau hijau, dan BB-nya itu biru. Adalah nilai heksadesimal antara 0 dan FF, sama dengan heksadesimal sama dengan desimal 0 sampai 255. Sebagai contoh, pagar FF0000 ditampilkan sebagai warna merah karena warna merah diatur ke nilai tertinggi dan warna lainnya diatur ke nilai terendah. Untuk menampilkan warna hitam, atur semua nilai menjadi 0. Untuk menampilkan warna putih, atur semua nilai menjadi F. Lakukan percobaan dengan mencampur nilai hex di bawah ini. Terkadang Anda akan melihat kode heksadesimal 3 digit di kode sumber CSS. Kode heksadesimal 3 digit adalah singkatan dari beberapa kode heksadesimal 6 digit. Kode heksadesimal 3 digit memiliki bentuk sebagai berikut. Pagar RGB, yang dimana R-nya itu red, G-nya itu green, dan B-nya itu blue. Nah, kode heksadesimal 3 digit hanya dapat digunakan jika kedua nilai sama untuk setiap komponen. Jadi, jika kita memiliki pagar FF00CC, maka dapat ditulis seperti ini, pagar F0C. Nah, ini contohnya. Manakah nilai dari hex berikut yang mewakili warna putih? Oke, berikutnya HSL adalah singkatan dari hue, saturation, dan lightness. Dalam CSS, warna dapat ditentukan menggunakan hue, saturation, dan lightness dalam bentuk HSL. H-nya hue, S-nya saturation, L-nya lightness. Corak atau hue adalah derajat pada roda warna dari 0 hingga 360. 0 atau 360 berwarna merah, 120 berwarna hijau, 240 berwarna biru. Oh, jadi ini tuh seperti ini. Sekarang
Saturasi adalah nilai persentase 0% berarti berwarna abu-abu dan 100% adalah warna penuh. Kecerahan juga merupakan persentase. 0% adalah hitam, 50% tidak terang dan tidak gelap, 100% adalah putih. Lakukan percobaan dengan mencampur nilai hasil di bawah ini. Kejenuhan dapat digambarkan sebagai intensitas suatu warna. 100% adalah warna murni tanpa nuansa abu-abu. 50% adalah 50% abu-abu. Tetapi Anda masih bisa melihat warnanya. 0% sepenuhnya abu-abu. Anda tidak dapat lagi melihat warnanya. Keringanan. Tingkat kecerahan suatu warna dapat digambarkan sebagai beberapa banyak cahaya yang ingin Anda berikan pada warna tersebut, di mana 0 berarti tidak ada cahaya atau hitam, dan 50% berarti setengah cahaya, tidak gelap maupun terang, dan 100% berarti kecerahan penuh atau putih. Nuansa abu-abu. Gradasi warna abu-abu sering didefinisikan dengan mengatur hue dan saturasi ke 0 dan menyesuaikan kecerahan dari 0 hingga 100 untuk mendapatkan gradasi yang lebih gelap atau lebih terang. Nilai HSLA merupakan perluasan dari nilai HSL dengan saluran alfa yang menentukan opasitas suatu warna. Nah, nilai HSLA ditentukan dengan H itu hue, S saturation, L lightness, A alpha. Parameter alfa adalah angka antara 0, ini tingkatan transparannya sama seperti RGB tadi. Huruf H dalam HSL mewakili apa? Hue. Oke, berikutnya. Praktik. Challenge colors. Inside the editor, complete the following steps. Set heading 1 color using color name tomato. Di sini color ini. Hex value. Hex itu berarti tadi color juga ya. Lalu di sini RGB itu juga color. Ini atau seperti ini ya. Oke, sudah berhasil. Berikutnya CSS background atau latar belakang. Seperti background CSS, properti background CSS digunakan untuk menambahkan efek latar belakang pada suatu elemen. Pada bab ini, Anda akan pelajari tentang properti latar belakang berikut: background color, image, repeat, attachment, position, dan background atau sifat singkatan. Warna latar belakang menentukan warna latar belakang suatu elemen. Contoh seperti ini. Jadi latar belakangnya itu warna. Lalu dengan CSS warna paling sering ditentukan dengan nama warna yang valid seperti merah, nilai hex, ini seperti nilai-nilai warna yang tadi kita pelajari. Lalu lihat nilai warna CSS untuk data lengkap nilai warna yang mungkin. Elemen lainnya, Anda dapat mengatur warna latar belakang untuk elemen HTML apapun. Jadi bisa yaitu heading 1, div, ataupun paragraf. Lalu opasitas atau transparansi. Properti ini atau opacity menentukan opasitas atau transparansi suatu elemen. Nilainya dapat berkisar dari 0 hingga 1,0. Semakin rendah nilainya semakin transparan. Ini sama seperti alpha tadi. Nah, contohnya itu coba kita ubah jadi catatan saat menggunakan properti untuk menambahkan transparansi pada latar belakang suatu elemen, semua elemen anaknya akan mewarisi transparansi yang sama.
Hal ini dapat membuat teks di dalam elemen yang sepenuhnya transparan menjadi sulit dibaca. Transparansi menggunakan RGBA. Jika Anda tidak ingin menerapkan opasitas pada elemen anak, seperti pada contoh di atas, gunakan nilai warna RGBA. Ini yang kita pelajari tadi. Anda telah mempelajari bab warna CSS, bahwa Anda dapat menggunakan RGB sebagai nilai warna. Selain RGB, Anda dapat menggunakan nilai warna RGB dengan saluran alfa atau RGBA yang menentukan opasitas untuk suatu warna. Nilai warna RGBA ditentukan dengan RGBA, lalu parameter alfanya adalah angka antara 00, sepenuhnya transparan, dan 1,0. Tips, Anda akan pelajari lebih lanjut tentang warna RGBA di bab warna CSS kami. Nah, ini ada contohnya RGBA-nya. Latihan seret dan lepas properti yang tepat untuk mengatur warna latar belakang hijau pada sebuah div elemen. Warna belakang. Warna latar belakang mana dia? Apa bedanya? Apa ini? Apa bedanya? Background color CSS. Nah, berikutnya background gambar latar belakang CSS. Properti background image menentukan gambar yang akan digunakan sebagai latar belakang suatu elemen. Secara default, gambar akan diulang sehingga menutupi seluruh elemen. Nah, di sini contohnya atur gambar latar belakang untuk sebuah halaman. Jadi kalau misalnya ini dihapus, ini contoh menunjukkan kombinasi teks dan gambar latar belakang yang buruk. Teksnya hampir tidak terbaca. Karena latar belakang seperti ini. Catatan, saat menggunakan gambar latar belakang, gunakan gambar yang tidak mengganggu teks. Gambar latar belakang juga dapat diatur untuk elemen tertentu, seperti elemen P. Cobalah sendiri. Jadi di sini. Properti CSS mana yang digunakan untuk mengatur gambar latar belakang? Lalu berikutnya pengulangan gambar latar belakang CSS. Properti ini background repeat menentukan apakah atau bagaimana gambar latar belakang akan diulang. Secara default, gambar latar belakang diulang baik secara vertikal maupun horizontal. Beberapa gambar sebaiknya diulang hanya secara horizontal atau vertikal. Jika tidak, akan terlihat aneh seperti ini. Jadi ada pengulangan di sini. CSS background repeat horizontally. Jika gambar di atas diulang hanya secara horizontal, background repeat X, latar belakang akan terlihat lebih baik. Repeat X itu horizontal. Jadi X itu horizontal. Tips untuk mengulang gambar hanya secara vertikal, gunakan background repeat Y. CSS background repeat no repeat menampilkan gambar latar belakang hanya sekali, juga ditentukan oleh properti tersebut. Coba kita ubah jadi apa tidak ada. Oke. Jadi kalau nggak ada nilainya dia ke semua area. Pada contoh di atas, gambar latar belakang ditempatkan di tempat yang sama dengan teks. Kita ingin mengubah posisi gambar tidak terlalu mengganggu teks. CSS background position. Properti ini, yaitu background position, digunakan untuk mengatur posisi awal gambar latar belakang. Secara default, gambar latar belakang ditempatkan di pojok kiri atas elemen.
Coba kita ubah jadi bottom. Right. Ini bottom. Berarti harus bottom. Nggak bisa ke bottom ya. Syarat dan latihan. Syarat dan lepas properti dan nilai yang tepat untuk mengulang gambar latar belakang secara horizontal. Horizontal berarti oke. Berikutnya lampiran latar belakang CSS. Lampiran latar belakang CSS. Properti ini, background attachment, menentukan apakah gambar latar belakang harus bergulir atau tetap tidak akan bergulir bersama bagian halaman lainnya. Tentukan bahwa gambar latar belakang harus tetap. Contohnya itu background image seperti ini. Kalau background attachment fix. Lalu contoh berikutnya juga ada, kalau dia ikut bergulir tuh scroll seperti ini. Perbedaannya dengan ini, oh dia tidak bergerak ya. Apa yang background attachment dikendalikan oleh properti tersebut? Berarti dia di sini ada dua ya, fix dan scroll. Berikutnya singkatan latar belakang. Untuk mempersingkat kode, dimungkinkan untuk menentukan semua properti latar belakang dalam satu properti tunggal. Ini disebut properti singkat atau shorthand property. Alih-alih menulis seperti ini, panjang sekali, Anda dapat menulis properti singkatan background. Jadi background dimulai dengan warna, lalu link untuk ke gambar, lalu ini repeat atau mau repeatnya, lalu background positionnya. Properti ini merupakan properti singkat untuk properti berikut. Jadi semua properti ini itu bisa disingkat background saja. Jika beberapa nilai properti hilang, nilai tersebut akan diatur ke nilai awalnya atau default. Apa tujuan dari background properti? Untuk menentukan properti latar belakang dalam satu deklarasi. Oke, berikutnya ini artik challenge background. Inside the editor, complete the following steps. In the body, set background color to light blue. Background color to light blue. Background image. Lalu background repeatnya repeat. Lalu untuk position right top. Oke. Nah, berhasil. Oke, yang berikutnya itu CSS borders atau batas CSS. Properti border memungkinkan Anda untuk menentukan gaya, lebar, dan warna border suatu elemen. Jadi contohnya seperti ini. Gaya batas CSS. Properti ini menentukan jenis batas yang ditampilkan, yaitu border style. Nilai-nilai berikut diperbolehkan. Jadi ada dotted, dashed, solid, double, groove, rich, inset, outset, none, dan hidden.
Dotted itu putus-putus, dash itu garis putus-putus, solid berarti dia garis full, double itu garisnya double. Menentukan batas beralur 3D, efeknya bergantung pada nilai warna batas. Ini bergelombang, ini batas sisipan, ini batas luar, ini tidak mendefinisikan, lalu batasnya tersembunyi. Oh, ini ada contoh ya. Oh, ini contoh yang dibilang tadi ya. Ini offset. Oh, jadi dia cuma bagian kanan bawah, kali ini kiri atas. Tidak satupun dari properti border CSS lainnya yang akan Anda pelajari lebih lanjut di berikutnya akan berpengaruh kecuali properti tersebut diatur border style. Properti CSS manakah yang menentukan jenis border yang akan ditampilkan? Oke, berikutnya lebar batas. Properti tersebut menentukan lebar keempat batas, yaitu border width. Lebar dapat diatur sebagai ukuran tertentu dalam pixel, ini pt, cm, em, dan lain-lain, dengan menggunakan salah satu dari 3 nilai yang telah ditentukan sebelumnya, tipis, sedang, atau tebal. Nah, ini P1 tuh medium. Seperti ini. Lebar sisi spesifik. Properti ini dapat memiliki 1 hingga 4 nilai untuk batas atas, batas kanan, batas bawah, dan batas kiri. Top and bottom. Top. Oh, jadi dia atas, kanan, bawah, kiri. Properti manakah yang digunakan untuk mengatur lebar batas pada suatu elemen? Berikutnya, warna garis tepi. Warna batas CSS. Properti ini digunakan untuk mengatur warna keempat batas dengan properti border color. Warna dapat diatur dengan nama. Oh, ini sesuai warna pelajaran warna tadi. Jika tidak diatur, maka warna akan mewarisi warna elemen tersebut. Demonstrasi berbagai warna bingkai. Di sini ada red, green, dan blue. Warna sisi spesifik. Properti ini memiliki 1 hingga 4 nilai, yaitu atas, kanan, bawah, dan kiri. Lalu ini dengan nilai hex, kode merah, ini dengan RGB, ini dengan HSM. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang nilai hex. Oh, di sini warna tadi ya. Seret dan lepaskan properti dan nilai yang tepat untuk mengatur warna batas menjadi hijau. Warna pembatasan hijau. Oke. Berikutnya, sisi perbatasan. Dari contoh-contoh pada halaman sebelumnya, Anda telah melihat bahwa dimungkinkan untuk menentukan batas yang berbeda untuk setiap sisi. Di CSS terdapat juga properti untuk menentukan masing-masing batas atas, kanan, bawah, dan kiri. Border, di style-nya tuh nggak selalu 4 sisi ya, bisa diatur juga. Kita juga dapat menggunakan sifat singkatan untuk mencapai hasil yang sama. Jadi border style saja langsung. Jadi begini cara kerjanya. Jika properti tersebut memiliki 4 nilai, gaya perbatasan titik-titik garis putus-putus ganda, batas atasnya berupa garis putus-putus, batas kanan padat, batas bawahnya ganda, dan batas kiri berupa garis putus-putus. Jika properti tersebut memiliki 3 nilai, maka dia titik-titik padat ganda itu atasnya garis putus-putus, kanan dan kiri solid, dan bawahnya ganda. Nah, ini contoh gaya yang lainnya. Nah, seperti ini. Sini kalau dia 24 nilai, ini 3 nilai, sini 2 nilai, dan sini 1 nilai.
Properti tersebut digunakan dalam contoh di atas, namun properti ini juga berfungsi dengan dan border style, border width, dan border color. Latihan, seret dan lepas nilai yang tepat untuk mengatur gaya baris tepi atas menjadi garis putus-putus dan garis tepi kanan menjadi garis solid. Lantai kodenya, CSS border properti singkatan. Seperti Anda lihat di halaman sebelumnya, ada banyak properti yang harus dipertimbangkan saat berurusan dengan batas. Untuk mempersingkat kode, dimungkinkan juga untuk menentukan semua properti batas individual dalam satu properti. Properti ini merupakan properti singkatan dari properti batas individual berikut, yaitu border. Nah, jadi border width, style, dan color ini bisa disingkat jadi border aja. Dan di sini nilainya. Ini contoh. Anda juga dapat menentukan semua properti batas individual hanya untuk satu sisi. Oh, ini kalau menampilkan key desainnya. Latihan, seret dan lepas nilai yang tepat untuk mengatur batas menjadi 5 pixel, solid, dan hijau. 5 pixel, solid, dan hijau. Oke. Berikutnya, batas bulat CSS. Properti ini digunakan untuk menambahkan batas membulat pada suatu elemen, yaitu border radius. Berarti kalau ini 5 coba jadi 100. Contoh lainnya, semua properti batas atas dalam satu deklarasi. Contoh ini menunjukkan properti singkat untuk mengatur semua properti batas atas dalam satu deklarasi. Mengatur batas. Ini contoh-contohnya. Latihan, seret dan lepas properti dan nilai yang tepat untuk membuat elemen dengan sudut membulat. Sudut membulat berarti ada perbatasan yang bisa. Oke. Berikutnya, ini praktik ya. Test your understanding. Inside the editor, complete the following steps. Give p.solid a solid border style. Border style ya. Style solid. Give p.dash border style. Border style dashed. Pitik using the shorthand. Shorthand ini berarti border 3px solid red. Nah, di sini border radius 5px tambah pixel. Oke, sudah betul semua. Oke, sepertinya videonya sudah durasi yang sangat panjang. Saya akhiri saja dulu pembelajaran saya di sini. Apabila terjadi salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.